Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar fikih. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya, Ibu ingatkan sekali lagi ya anak-anak, sebelum belajar kalian harus mandi dulu, kemudian makan supaya kalian semangat dalam belajarnya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini kita akan menyambung pelajaran kita yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian infak, dasar hukum membayar infak, kemudian pengertian sedekah, dasar hukum atau hukum membayar sedekah, kemudian manfaat bersedekah. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas pembagian sedekah berdasarkan hukumnya, pembagian atau macam-macam sedekah berdasarkan kepemilikannya, dan menyebutkan urutan pemberian. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian mengetahui pembagian sedekah berdasarkan hukumnya, agar kalian mengetahui dan memahami macam-macam sedekah berdasarkan kepemilikannya dan bagaimana dan seperti apa urutan pemberian. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar di WhatsApp group. Nah, pertama-tama kalian harus mengisi absen hadir terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian mengisi absen hadir, nanti Ibu akan membagikan video pembelajaran ke grup WhatsApp. Kemudian kalian akan menonton dan mengamati isi dari video pembelajaran tersebut. Setelah kalian mengamati, nanti kalian Ibu beri tugas dan kalian akan menjawab tugas tersebut, lalu jawabannya dikirim. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembagian sedekah. Nah, jadi pembagian sedekah berdasarkan hukumnya ada 4. Yang pertama, sedekah wajib. Kemudian yang kedua, sedekah sunnah. Kemudian yang ketiga, sedekah sunnah muakkad. Kemudian yang keempat ada sedekah mubah. Jadi yang pertama, sedekah wajib. Sedekah wajib yaitu sedekah dalam bentuk zakat. Kemudian yang kedua, sedekah sunnah, yaitu sedekah yang sering kita lakukan sehari-hari seperti menolong orang, kemudian memberi uang kepada pengemis dan lain sebagainya. Yang ketiga, sedekah sunnah muakkad, yaitu sedekah dalam bentuk wakaf dan amal jariah. Kemudian yang keempat, ada sedekah mubah atau boleh, yaitu sedekah dalam bentuk hadiah dan hibah atau pemberian. Nah, jadi itu tadi pembagian sedekah berdasarkan hukumnya ada 4. Nah, kemudian Ibu tanya, apa? Jadi sedekah tidak harus dengan uang. Sedekah bisa juga dengan tenaga, jasa, pemikiran, nasihat, dan sikap. Tadi sudah Ibu kasih tahu bahwa sedekah tidak harus dengan uang. Sekarang Ibu akan menjelaskan macam-macam sedekah. Yang pertama ada sedekah harta. Contohnya seperti memberi uang kepada pengemis, membantu korban bencana alam, dan lain sebagainya. Yang kedua, sedekah sikap. Contoh sedekah sikap seperti tersenyum, kemudian menyambut tamu dengan baik, lalu menyingkirkan penghalang di jalan. Misalkan ada di jalan ada paku. Nah, kemudian paku itu kita ambil supaya tidak terinjak orang lain. Nah, itu merupakan sedekah sikap. Yang ketiga yaitu sedekah lisan. Contoh sedekah lisan yaitu seperti berbicara sopan, kemudian mengucapkan salam,
selalu mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat yang baik-baik, tidak berkata kasar. Nah, itu merupakan contoh sedekah lisan. Yang keempat, ada sedekah pikiran. Nah, contoh sedekah pikiran yaitu memberikan ilmu kepada orang lain. Misalnya, ada teman kita yang tidak paham pelajaran matematika, kemudian kita membantu mereka supaya mereka paham. Nah, itu merupakan sedekah pikiran. Yang kelima, yaitu sedekah tenaga. Contoh sedekah tenaga, misalkan ada ibu guru sedang membawa buku banyak sekali. Nah, kemudian kita bantu untuk membawakan buku tersebut. Nah, itu merupakan sedekah tenaga. Nah, tadi macam-macam sedekah ada 5. Kemudian ada lagi sedekah yang lebih besar pahalanya, yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah yaitu apabila yang dijariahkan masih dimanfaatkan, masih digunakan, selama itu juga pahalanya akan terus mengalir sekalipun kalian sudah meninggal dunia. Kemudian pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang urutan pemberian sedekah. Jadi sedekah dapat disalurkan dengan urutan yang pertama, kepada saudara atau keluarga kita terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kepada anak yatim, yatim piatu. Kemudian yang ketiga, kepada tetangga kita, maupun yang dekat ataupun yang jauh. Yang keempat, kepada sahabat atau teman kita. Kemudian yang kelima, ada ibnu sabil dan lain sebagainya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara berinfak dan bersedekah. Nah, apabila kita ingin memberikan barang ataupun harta, urutan yang paling pertama yaitu kita harus kepada keluarga kita dulu, kemudian kepada anak yatim, kemudian kepada tetangga kita, baik yang dekat ataupun yang jauh, kemudian kepada sahabat dan teman kita, kemudian kepada ibnu sabil dan lain sebagainya. Nah, apabila amal jariah dalam bentuk tanah ataupun bangunan, maka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertama madrasah atau sekolah, kemudian masjid atau musola, kemudian rumah sakit, atau kepentingan lainnya yang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak dan sedekah boleh dilakukan oleh siapapun, tetapi infak dan sedekah juga diwajibkan untuk orang-orang yang pertama memiliki harta yang berlebih, ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak menyebut-nyebut sedekah atau infak yang mereka perbuat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Hal-hal yang harus ada ketika kita berinfak ataupun bersedekah yaitu 1. Orang yang memberi infak atau yang bersedekah. 1. Orang yang memberi infak atau sedekah. Kedua, orang yang menerima infak atau sedekah. Yang ketiga, barang yang diinfakkan atau yang disedekahkan itu milik kita sendiri dan ada manfaatnya. Dan yang keempat, ada pernyataan antara pemberi dan yang menerima infak atau ijab kabul. Demikian penjelasan dari ibu. Apabila ada yang tidak paham atau kurang paham, bisa tanyakan langsung kepada ibu, bisa lewat WhatsApp. Nah, hari ini kalian ibu beri tugasnya nanti akan ibu kirim di grup WhatsApp. Kemudian kalian tulis jawabannya di buku kalian masing-masing, kemudian foto dan kirim fotonya ke WhatsApp ibu. Nanti ibu nilai tugas kalian. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu sedekah ada sedekah sunnah, sedekah wajib, sedekah sunnah muakkad, dan sedekah mubah atau boleh. Kemudian
sedekah tidak hanya dengan uang, tetapi bisa juga dengan sikap, dengan lisan, dengan harta, dengan tenaga, jasa, dan lain sebagainya. Dan ada juga tadi sedekah jariah, yaitu sedekah yang pahalanya akan terus mengalir selama barang yang dijariahkan itu dipakai dan dimanfaatkan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, semoga kita selalu disehatkan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan kirim ke WhatsApp ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.